Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Apapun dan bagaimanapun hidupmu, jadilah selalu yang terbaik. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami tetap berseru, sebab kasih setiamu hanyalah untuk menguatkan kehidupan kami berjalan dalam kebenaran. Sertai dan pimpinlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Saudaraku, pemazmur mengungkapkan kebergantungannya kepada Allah melalui sebuah doa. Hal ini dilatar belakangi oleh tekanan hebat yang sedang dihadapinya oleh karena adanya tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya. Oleh sebab itu mereka mengancam dan seolah sedang memburunya tanpa mengenal belas kasihan. Tidak ada jalan lain. Ia harus melewati hari demi hari hidupnya dalam pelarian dan persembunyian. Ia terus bergerak dari satu gua ke gua lainnya, dari satu hutan belantara ke hutan belantara lainnya. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kegentaran dalam batinnya dan pertempuran di luar dirinya membuat ia semakin mampu menghampiri Allah untuk mencari pertolongan. Ia datang dengan keyakinan bahwa Allah adalah hakim yang adil dan memihak kepada orang yang benar. Daud memastikan bahwa langkah kakinya tetap selalu seirama dengan denyut langkah kaki Allah yang memimpinnya. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipimpin oleh nafsu dan emosi, apalagi dikendalikan oleh egonya sendiri, tapi selalu mendudukkan dirinya di dalam pimpinan Allah. Itulah yang membuat hidupnya kokoh dan terus melangkah dengan mantap dan tidak mungkin tersesat. Saudara dalam nama Tuhan, kita mungkin tidak pernah berpikir bahwa luka hati, penderitaan, penganiayaan, dan masa sukar termasuk dalam kehendak dan rencana Allah terjadi atas hidup kita. Sebab Allah sering menggunakan keadaan di mana sukar untuk menguji iman, untuk mengajar apakah kita berserah dan bersandar kepadanya. Tuhan mendidik dan membangun karakter ilahi agar mengalami kematangan rohani, serta untuk memperlengkapi kita agar hidup menjadi berkat bagi semua orang ketika mereka mengalami hal serupa yang pernah kita lalui. Ingat, kita harus terus belajar bersabar karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Misalnya Daud membutuhkan waktu sekitar 22 tahun untuk menjadi raja menggantikan Saul. Sejak Samuel mengurapinya. Bangsa Israel membutuhkan waktu lama sampai 40 tahun sampai masuk ke tanah Kanaan. Belajar memahami pimpinan Tuhan bukan dengan ukuran dan standar sepatutnya dan selayaknya, tetapi biarlah kita mengerti sesuai dengan rencana, cara, dan waktunya Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan akan menggenapinya, tapi selama masa penantian tersebut, biarlah kita isi dengan pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Maka akan ada banyak mutiara-mutiara iman yang muncul dan sangat berharga untuk kita alami sampai saat ini. Pimpinan Tuhan selalu menuntut adanya kepercayaan dan komitmen. Maka mari kita terus belajar untuk jujur dan terbuka, sehingga oleh kuasa dan kemurahannya, hidup kita selalu mengalami damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Amin. Nyanyian rohani kita, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Menjuah-juah, selamat pagi, Tuhan memberkati kita.